Ma'ruf Amin pasti bukan. 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 Ceramah yang menyinggung nama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ini diunggah oleh akun atas nama Habib Jafar Shodik bin Soleh Alatas. Dalam unggahan video tertulis juga keterangan yang kurang pantas terhadap Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman netizen yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini banyak komentar maupun DM ke saya tentang Kiai Imad yang sampai hari ini terus lantang mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat Indonesia untuk tidak percaya lagi dengan cerita-cerita bohong, dengan hujatan, dengan cacian yang dilakukan oleh para habaib Indonesia. Ada juga yang ngomong gak pantas lah, baik itu di komentar maupun di DM langsung, bahwa saya diantara antek-antek Kiai Imad atau buzzer katanya, ya ada yang bayar dan lain sebagainya. Ini perlu saya jelaskan bahwa saya sampai saat sekarang belum ada yang bayar, teman-teman ya. Belum ada yang transfer tentang apa yang saya lakukan. Dan juga bahwa saya antek-anteknya Ki Imad, bahkan dengan ancaman kita buktikan nanti di akhirat. Saya jawab nggak usah di akhirat, kalau ingin membuktikan di dunia pun sudah ada fakta dan bukti. Kalau memang mau berdiskusi atau beliau-beliau ini mempertahankan nasabnya yang memang nasab para habaib ini memang tidak terputus, teman-teman. Klarifikasi saya bahwa sampai hari ini nasab Ba'alawi tidak terputus kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya betul tidak terputus, karena kapan nyambungnya? Nggak pernah nyambung. Kapan terputusnya? Orang nyambung aja kagak, mau terputus. Ya teman-teman ya. Kemudian mempertanyakan tentang Kiai Imad. Siapa Kiai Imad Al-Bantani ini? Beliau orang Banten. Beliau salah satu putra terbaik Indonesia yang mencerahkan, yang memberikan wawasan terhadap masyarakat Indonesia yang sampai saat sekarang belum terbebas dari penjajah. Dulu kita dijajah oleh Belanda, dan sekarang kita, terutama warga Nahdliyin, itu masih terjajah oleh kaum Ba'alawi. Maka kita harus merdeka. Jangan mau menjadi budak dari Ba'alawi itu sendiri. Kenapa saya sampaikan? Ini sudah sejak lama, sudah sejak puluhan tahun, bahkan sudah sejak zaman Belanda, bahwa klan Ba'alawi ini mereka ikut menjajah, ikut mendoktrin, bahkan sampai mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya pribumi melawan pemerintahan Belanda waktu itu. Kalau mengenai Kiai Imad, beliau adalah seorang ulama muda dari Banten, keluarga besar, kerabat dan sahabat Babad Kesultanan Banten. Tepatnya sekitar 6 tahun yang lalu, beliau beserta keluarga besar, kerabat dan sahabat Kesultanan Banten melaporkan seorang habib yang bernama Ja'far Shodik Al-Attos, yang pada saat itu ceramah di Kalimantan Barat, mengajak jamaahnya untuk menghina, mencaci. Siapa yang dihina dan yang dicaci oleh Ja'far Shodik Al-Attos, yang notabene adalah seorang habib itu?
yaitu ulama karismatik dari Banten yang pada saat itu menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua MUI. Sehebat apa sih Ja'far Shodiq ini? Sehingga mencaci, menghina lambang negara yang waktu itu adalah wakil presiden. Dia menanyakan kepada jamaah, maaf ini saya sampaikan, supaya pemikiran kita terbuka. Siapakah para habaib ini yang sukanya menghina, mencaci, merendahkan orang lain, bahkan merendahkan pribumi, merendahkan kalian dan merendahkan saya yang lahir besar asli keturunan warga negara Indonesia. Dia menanyakan kepada jamaahnya. Jadi Ma'ruf Amin ini babi bukan, maaf, babi bukan. Dijawab oleh jamaah serentak, babi ini kan bangsat namanya. Ini seorang yang punya ilmunya cetek dibandingkan dengan beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini sangat jauh, ibarat bumi dengan langit. Tapi dengan gampangnya menghina, menyamakan beliau dengan makhluk yang najis menurut pandangan agama Islam. Ini sangat kurang ajar. Sehingga pada waktu itu keluarga besar kerabat dan sahabat atau disingkat Babat Kesultanan Banten itu melaporkan dia dan ormas-ormas yang lain kemana? Pada diam 1000 bahasa. Ormas tempat dia bernaung juga diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berani. Tapi keluarga besar kerabat dan sahabat atau Babat Kesultanan Banten melaporkan orang ini sehingga dia ditangkap. Dan siapa yang membela? Yang membela adalah Koordinator Bela Islam atau Korlabi yang sekjennya Novel Pak Mukmin, si ompong itu. Yang dimana dimotori oleh ya biasa rombongan Habib-Habib 212 waktu itu. Ada yang mempertanyakan ulama dahulu tidak pernah mempermasalahkan nasab. Ada di komentar Mukibin ya, Mukibin atau mungkin Habib atau siapalah. Ulama dahulu tidak mempermasalahkan nasab. Kenapa sekarang mempermasalahkan nasab? Karena kelakuan ente-ente semuanya yang semena-mena menghina, menghujat, memecah belah umat, mendoktrin umat dengan ceramah-ceramah yang sama sekali tidak bermutu. Yaitu yang menyebabkan akhirnya nasab kalian terbongkar sekarang. Dan ini bukti video si Ja'far Shodiq ini menghina beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita saksikan cuplikannya. Rabitah Babat Kesultanan Banten. Ja'far diduga menghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan kata-kata yang tidak pantas. Apa? Katanya Ma'ruf Amin bukan. 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 Ceramah yang menyinggung nama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ini diunggah oleh akun atas nama Habib Ja'far Shodiq bin Soleh Alatas. Dalam unggahan video tertulis juga keterangan yang kurang pantas terhadap Ma'ruf Amin. Rabitat Babat Kesultanan Banten tidak terima dengan ceramah ini. Mereka melaporkan Ja'far Shodiq ke Barreskrim Polri dengan tuduhan menghina ulama besar dan pejabat negara. Video yang memicu kontroversi ini diunggah pada tanggal 30 November 2019 di media sosial YouTube dan sudah dilihat oleh lebih dari 73.000 penonton. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita sudah saksikan tadi cuplikan si Ja'far Shodiq ini menghina. Itu hanya video salah satunya dari habaib yang menghina ulama-ulama Nusantara. Terutama ulama Nahdlatul Ulama. Jadi sangat miris ketika ada pengurus, baik itu pengurus PBNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, kemudian pengurus PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kemudian sampai MWC-nya, sampai rantingnya, dari struktural Nahdlatul Ulama, kemudian diam saja ketika ada seorang habaib yang menghina kiai ulama Nusantara. Ini sangat miris sekali. Di mana rasa kepedulian sesama struktural di Nahdlatul Ulama. Jadi ayo bangkit.
dari semua elemen, dari struktural, dari kultural Nahdlatul Ulama, kemudian dari masyarakat Indonesia yang masih menginginkan anak cucu kita kelak tenang hidup di Indonesia. Mari kita bangkit. Kita serukan bahwa habaib yang semacam itu tidaklah cocok untuk dijadikan panutan bagi kita kaum muslimin wal muslimat, masyarakat warga negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.